Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buat video penjelasan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program. Oke, sekarang lanjut aja nih. Pertama itu iterator. Nah, iterator sama generator itu sebenarnya ya mirip-mirip lah ya. Tapi kalau iterator itu kita harus punya list, punya kayak data koleksinya gitu. Kita buat dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan udah list. Oke, kita langsung iterator dengan iter mylist. Nah, ini udah jadi. Nah, kita ngeprintnya harus menggunakan next. Kalau iterator generator harus menggunakan next. Langsung kita init next iterator. Nah, print satu kan. Ini kalau kita hilangin, nggak bakal bisa. Karena dia mau ngeprint apa, orang nggak ada di list gitu loh. 3 nih, print. Tapi kalau kita ngeprintnya 4, tuh gagal karena di sini udah habis nih. Di listnya udah habis. Harus tambahin dulu, baru nongol lagi. Tuh, itu iterator. Jadi tuh iterator tuh bisa milih di eh, kita mau berhenti kapan aja gitu. Kalau return kan dia bakal keluar terus gitu. Nah, iterator beda. Oke, lanjut ke generator. Nah, di sini generator tuh ya mirip-mirip kayak tadi. Kita gen n lalu titik dua for i in range n. Nah, di generator ini kita menggunakan yield ya. Khusus generator kita menggunakan yield i. Wih, lanjut kita print next next. Oh, bentar. Mau, nah di sini gen sama dengan 10. Print gen. Nah, kayak gini. Loh, object it's not uh, print. Nah, nol ya. Jadi dia nggak butuh data gitu. Kalau iterator kan dia butuh list collection data. Nah, di sini kalau generator itu nggak butuh. Kita menggunakan yield. Ini kan ada 10, berarti kita weh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ini generator. Coba kita. Nah, ini nggak bisa karena dia udah habis loh. Next G. Stop iteration yang berarti ya udah habis karena cuma 10. Ada 20. 290. Bisa tuh sampai 12. Nah, jadi ini adalah untuk generator. Nah, bedanya kalau iterator butuh list, generator kita pakai yield. Dan dia nggak butuh list kayak gini. Tetap bisa dipanggil. Lanjut ke lambda ya. Nah, lambda itu sendiri sebenarnya anonimus ya, anonimus. Jadi dia bisa ini apa? Dipanggil di mana aja. Makanya disebut anonimus. Kita coba ya. Misal mau kali dua deh. Lambda. Dan dia tuh nggak butuh keyword return ya. A, A, 2. Print. Hmm, berapa ya? 5.
5 kali 5, 25 ini pangkat 2, square. Nah, ini sebenarnya bisa juga nih nggak pakai lambda, tapi dia pakai def ya, pakai function square karena dia pangkat 2. X titik 2 return X. eh print 5. Nah, bisa juga kan, tapi ini kan pakai function. Tapi kalau lambda itu, lambda kan yang pakai return nih, ini pakai bedanya di situ dan juga ribet sih menurut saya kalau pakai di beberapa kondisi kita pakai lambda. Contohnya ya mini project itu untuk mencari eh, data ruangan suhu tertentu kan pakai lambda nih. Kalau kita pakai ini kan kayak ribet sih. Makanya pakai anonimus bisa ditaruh di mana aja gitu loh. Dan ini contoh kalau bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini. Nah, ini lambda ini biasa. Oke, lanjut ke ya udah file processing. Nah, file processing ini adalah kayak seperti di kita buka VS Code. Hmm, ini adalah mini project saya. Nah, nih. Jadi kita bakal buat gimana caranya program itu bisa membuat file sama membaca file. Sini with open misal txt. Ini mau nulis ya, makanya dia write as file file write kita nulis rower terus file write sigma boy. Ini juga. Nah, ini buat W. W itu buat nge-write ya. Nulis. Ctrl D, Ctrl S. Nah, nongol nih. Text.txt. Nah, tapi kelemahannya di sini adalah kalau kita mau nulis lagi, yang lama nih ngilang nih. Ini bakal hilang nih, coba ya. Ngilang diganti yang teks baru. Misal mau gue tentang gue banget tulis. Set. Nah, keganti kan yang tadi. Sigma Sigma Boy sama Raur tuh keganti ini. Oke, nah ini adalah oh ya sebelumnya saya tuh di file processing itu menggunakan txt ya di mini project ini saya menggunakan txt makanya biar nggak ribet aja sih lebih prefer ke txt. Makanya di sini saya menggunakan txt ya. Oke, selanjutnya adalah gimana cara kita baca file ya. Cara kita baca file itu dengan cara with open text.txt. Kalau W itu kan write. Sekarang kita mau baca berarti read. As file itu sama dengan file read. Terus print itu file ini adalah
Halo, perlu coba ini dulu. Oh, isi sih. Nah, ini baca nih. Baca dari test.txt isi file nih, gue ganteng gue banyak duit. Nah, kalau semisal kita ganti bla 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 dulu loh, bakal bisa karena dia nggak ada bla 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 bla. Nah, maka kita coba buat sini bla bla set. Nah, buat baru terus kita baca juga sama ya. Jadi harus ini juga bisa diganti-ganti. Oke, selanjutnya, nah kesimpulannya adalah dari iterator, generator, lambda, dan file processing. Jadi iterator itu harus menggunakan list, generator itu enggak ya, nggak pakai list, dia bisa langsung dipanggil, tapi harus menggunakan yield, yield i, terus iterator ada harus menggunakan next juga, generator juga nih di sini next, print next, 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 1, 0, 1, 2, 3, nah dan seterusnya. Dan lambda ini adalah anonymous dan tidak perlu menggunakan return ya, keyword return untuk menghitung ya biasanya. Untuk mencari, filter, terus map, banyak dan lain-lain. Di sini saya mencontohkan yaitu square, yaitu pangkat 2. 5 kali 5, 25. Dan di file processing ini kita bisa membuat sebuah file txt dan juga menulis isi file tersebut apa. Gue ganteng gue banyak duit, dan kita bisa membaca file tersebut yang telah kita buat sebelumnya. Bla bla bla, kita read, r itu untuk baca, w itu menulis, s file isinya untuk membaca, dan ini adalah output. Isi file ini adalah, dan print isinya. Isinya ini kan. Isinya ini. Oke, lanjut ke ini udah menjelaskan implementasi dari hasil running program. Nah, ini program saya nih. Oh ya, di sini di mini project saya ada beberapa ya, kemarin kan ditambahin di lab 8, yaitu dapat mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan. Nah, itu menggunakan file processing tadi ya. Nih, contohnya ada di mana sih dia? Di main. Oh, di atas, di atas. Nah, ini nih. Save sensor data nih. File name sama dengan input. Nah, bisa juga pakai input biar kita tuh bisa suka-suka hati kita lah, nggak cuma bla 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 doang. Jadi mau kita tuh file txt-nya namanya apa gitu. Bisa juga pakai input. Ini adalah if not file name. Ini biar langsung otomatis dia berformat txt ya. If not file name ends with tidak berakhiran dengan txt, berarti file name harus ditemu txt, berarti otomatis nambahin format txt. Nah, di sini sama ya, with open, ini untuk write berarti membuat file, as file, riwayat data sensor, forum in rooms. Nah, ini dia. Lanjut lagi, nah ini load sensor data untuk membaca. Sama lagi input, karena di sini kan input kita. Saya input masukkan nama file apa yang mau disimpan. Terus kita juga bisa nyari nama file yang pasti kita buat banyak lah. Terus kita nyari nih mau nama filenya apa gitu. Sama juga ya kalau harus berformat txt. Terus kalau dia nggak ada, kita coba jalan aja deh. Kalau dia nggak ada filenya, dia gagal membaca file. Selanjutnya juga di sini ada find rooms by temperature. Ini pakai lambda ya. Ada above, below, dan exact. Above itu berarti di atas. Berarti kalau misal kita nambah mau nyari di atas 20. Nah, dia nyari nih filter
Di story temperatur and max story temperatur berarti kita nyari itu dari history yang di menu 4. Ntar deh kita jalan sekalian. Ini. Nama. Ini. Iya. Mulai ya. 2, 3, terus 4. Nah, ini adalah 4 kan cek sensor nih 1 menit. Nah, di Lambda ini mana sih tadi? Nah, history karena kita ngambil si Lambdanya nih ngambil filter room dari riwayatnya gitu nih. Riwayat kan lagi ngambil nih. Semua. Oh, oh saya lupa masukin itu. Ulangi lagi. Fitur. Ya. Saya lupa masukin keyboard interrupt di sini. Tungguin aja 1 menit. Tunggu. Nah, lalu kita sih. Nah, nih masukkan nama, mau namanya Sigma. Thread. Nah, langsung lewat data terdisimpan ke sigma.txt. Langsung dia tuh pakai ini. Terus 6. Mau baca yang mana nih? Lo pencet. Nah, tuh. Bener kan kayak gini kan? Masukkan nama variabel yang dibaca, sigma. Kita tulis sigma aja nih nggak perlu pakai txt, tapi di sini outputnya kurang ya, belum saya betulin lagi. Lalu kita akan menu 7 ya. Target 20. Tuh, dia bakal nyari ruangan dengan suhu above di atas 20 derajat Celcius. Nah, di sini nongol nih. 20, nongol banyak banget nih karena kita di sini tuh habis riwayat kan. Riwayat, makanya di sini history tuh. Kita ngambil dari riwayat yang yang udah kita jalanin sebelumnya, dari riwayatnya gitu. Lanjut lagi coba 30 tapi below. Keluar juga di bawah 30 derajat Celcius. Kita coba exact ya, exact. Berapa ya? Misal 40 nih, 40 kan nggak ada. Nah, exact itu berarti nyari ruangan yang 40 derajat. Jelas nggak ada, karena di sini nggak ada 40 derajat. Tapi kalau kita 7 terus 2, 20, ada tuh. Belum keluar semua ya? Ya, jadi seperti itu 8 keluar. Tapi tadi saya lupa nambahin keyboard interrupt di sini nih. Error dia, padahal udah saya tambahin sebelumnya. Ya, jadi sekian video penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.